Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sinergi Sobat Petani Indonesia. Pada hari ini tanggal 4 bulan September 2020, saya selaku leader lapangan dari PT BES, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, Bapak Ahmad Sodik, mengaplikasikan pupuk organik eco farming new formula teknologi baru dari Indonesia, produk dari Putra Bangsa, dari PB ya. Ini aplikasi pertama di pokok cabai milik Bapak Juni di wilayah Jorong Sabarang, Nagari Taram, Kecamatan Haro, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Ini adalah umur sekitaran 4 bulan. Nah, ini baru diaplikasikan pertama ya, karena sudah mulai tekor, mulai keriting ya, mulai berkurang pertumbuhan dan pembungaannya. Ini kita aplikasikan eco farming. Caranya kita kocorkan ke akar-akarnya ya, dan di tengah-tengahnya yang mana ini Pak Juni sudah menambahkan pupuk kimia sekitaran 25% ya, di pacu tambahan pupuk kimia, yang mana Pak Juni ini sudah menggunakan pupuk kimia dulu sebelum diaplikasikan hari ini menggunakan eco farming. Tambahan pupuk kimia ini tidak akan bertentangan dengan eco farming ya. Justru eco farming ini mampu mengurai ya, mampu mengurai dari pupuk kimia itu sendiri. Jeda dalam perawatan menggunakan aplikasi eco farming ini nanti per 1 minggu sekali ya. Kita kocorkan di akar-akarnya dan kita semprotkan ke daun dahannya ataupun di bagian atas ya. Kita spraykan. Ini kita kocorkan sedikit-sedikit ya, ke kolong-kolong lubang tanamannya ya. Ini seperti ini, insya Allah membawa dampak positif, membawa sebuah keberkahan, bisa bertumbuh normal lagi, berbuah lebat lagi, bisa melimpah dan menambah umur tanaman ini lebih panjang ya. Hasilnya akan lebih banyak ya. Eco farming ini manfaatnya untuk yang pertama menekan biaya produksi. Sebenarnya kalau dari awal lebih bagus, tapi ini sudah setengah perjalanan tanaman ini, tidak apa-apa ya, masih bisa diselamatkan. Karena eco farming ini untuk menekan biaya produksi kalau kita gunakan dari awal ya. Yang kedua untuk bioaktivator, untuk mempercepat pertumbuhan dari akar-akar itu sendiri dan pertumbuhan dari tanaman itu sendiri ya. Zat perangsang tumbuh ya, sebagai bioaktivatornya. Perangsang bunga dan perangsang buahnya lengkap di situ ya, eco farming. Dan eco farming ini sendiri ini sebagai untuk mencegah hama. Baik hama itu yang menyerang dari unsur tanah media tanamnya ya, bisa menekan asam tanah, juga untuk mencegah busuk akar ya, sangat menekan, meminimalkan untuk terserangnya penyakit dari tanaman itu sendiri. Karena eco farming sebagai menjaga imunitas kesehatan tanaman itu sendiri, dari baik dari akarnya sampai di pertumbuhan batang dan daun-daun pertunasannya. Sobat Petani Indonesia, manfaat yang berikutnya ini eco farming sebagai meningkatkan kualitas produksi ya, meningkatkan kualitas produksi ya. Dan manfaat yang berikutnya eco farming ini untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih maksimal ya, dibanding kita menggunakan pupuk-pupuk kimia. Menggunakan eco farming ini ya bisa meningkatkan hasil produksi tanaman usaha taninya mencapai 250% ya. Itu baik di tanaman cabai, tanaman palawija, tanaman pangan seperti padi maupun tanaman jagung. Juga bisa untuk tanaman perkebunan seperti buah-buahan ya. Semuanya bisa, hortikultura. Eco farming hadir sebagai sahabat petani, solusi cerdas para petani Indonesia ya. Kenapa tanaman ini tidak bisa bertumbuh dengan baik, tidak bisa berkembang dengan baik, dan tidak bisa menghasilkan lebih maksimal? Karena unsur kesuburan tanah banyak yang mati ya, akibat kontaminasi penggunaan pupuk-pupuk kimia, racun-racun kimia ya. Banyak pH-nya itu sangat minim ya. Rata-rata di lahan pertanian ini pH-nya cuma 2-3 ya. Untuk menormalkan pertumbuhan tanaman pH berapa? Berarti di atas 6 ya, minimal 6. Kalau eco farming bisa mengembalikan pH dari kesuburan tanah itu sendiri 7 sampai 7,05 ya. Sangat dahsyat. Semakin lama menggunakan eco farming, semakin subur lahannya ya. Sebagai
penyubur lahan pertanian, apapun lahan yang kita olah. Dan sobat petani Indonesia, eco farming ini yang sangat dibutuhkan para petani semuanya. Impian yang pertama itu untuk mendapatkan hasil yang melimpah ya. Maka dari itu eco farming ini hadir sebagai media sahabat petani untuk mencapai kemakmuran ya, untuk mendapatkan hasil yang melimpah ya. Karena eco farming ini akan membawa dampak lahan subur, petaninya makmur. Oke sobat petani Indonesia semuanya, lahan cabai ini milik Pak Joni. Ini kurang lebih sekitaran 2.500 pokok, sekitaran 2.500 pokok ya Pak Joni ya. Saya tanya Pak Joni, ini menggunakan pupuk eco farming Pak Joni? Eco farming Ya, menggunakan eco farming. Dan sobat petani Indonesia semuanya, teman-teman sinergi, saya sendiri dampingi dari Ketua Gakplotan dan sekaligus Mitra PTBes Bapak Imam Yahya ya, dari Nagari Taram ya. Kami berterima kasih ya. Dan ini juga dari Wakil Ketua Sekretaris Gakplotan Taram. Kami terima kasih ya untuk mendampingi seluruh lapisan masyarakat Nagari Taram dan Nagari tetangga, ikut memotorinya ke lapisan seluruh petani wilayah Nagari Taram ya. Kami terima kasih, semoga berguna dan bermanfaat usaha beliau, usaha kami, usaha Pak Joni yang selaku pemilik lahan maupun masyarakat petani taram yang lain. Semoga kehadiran eco farming ini untuk petani semuanya bisa membawa berkah seluruh petani Indonesia, terkhusus yang saat ini menggunakan eco farming, beliau Bapak Joni ya. Oke Bapak, Ibu, sobat petani Indonesia, saya sendiri selaku leader lapangan PTBes Produk Eco Farming Bapak Ahmad Sodik mengucapkan terima kasih. Semoga Bapak Ibu petani, sobat petani Indonesia terinspirasi ya, menjadikan acuan, menjadikan contoh. Silakan gunakan eco farming. Insya Allah akan membawa sebuah dampak positif, membawa keberkahan dalam usahanya, melimpah hasil usahanya ya. Jadi lahan usaha tani kita, lahan pertanian kita, lahannya subur, petaninya makmur ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sobat petani Indonesia. Ya, ini cara aplikasi di atasnya ya. Kalau aplikasi menggunakan eco farming, dispraykan di bawahnya seperti ini Pak. Ditembakkan dari bawahnya arah ke buahnya ya. Seperti ini. Kalau sudah di bawahnya juga kita arahkan ke posisi atasnya juga. Coba contohkan Pak, kalau posisi atasnya di bawahnya ya, seperti itu juga ke diarahkan ke buah-buahnya, melindungi buahnya ya, biar tidak terserang penyakit ya. Seperti ini, atas bawahnya diarahkan ke atas Pak, ke arah buahnya ya. Jadi bisa merata. Pertama kita kocorkan ke akar-akarnya, ke media tanamnya, dan selanjutnya nanti dilanjutkan ke bagian atas, batang, daun dahannya, termasuk buahnya ya. Seperti ini Bapak Ibu ya, sobat petani Indonesia semuanya. Ini cara aplikasi menggunakan eco farming, baik dari awal penanaman tanamannya ataupun sudah siap tanam, usia menjelang produksi ataupun sudah saat-saat produksi. Eco farming siap ya, akan mengembalikan kestabilan pertumbuhan tanaman yang diusahakan tersebut ya, baik tanaman cabai ataupun tanaman yang lain. Oke sobat petani Indonesia ya, semoga berguna dan bermanfaat, membawa dampak berkah positif, hasilnya melimpah. Salam sinergi, salam Nusantara, salam sejahtera, salam sinergi, go berkah, no riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.